Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent itu apa loh? Minggu Advent adalah minggu sebelum Natal. Biasanya ada 4 minggu. Berarti sebentar lagi kita mau Natalan ya, Lus? Betul sekali. Wah, pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar untuk menyambut Natal. Mari adik-adik yang di rumah, sebelum kita beribadah dengan sukacita, kita mau berdoa dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur di minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lalu Erni, coba dengar, itu suara apa ya? Oh, itu suara lonceng Natal yang menandakan kegembiraan karena Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, mari adik-adik. Lalu ajak adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hei, dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hei, dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Dengarlah, dengarlah, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Lalu Yulia, ingat gak siapa yang pertama kali mengunjungi bayi Yesus pada waktu ia lahir? Ingat Luse, para gembala kan? Betul sekali. Terus setelah melihat bayi Yesus, mereka bagaimana? Mereka sangat bersuka cita dan ingin mengabarkan berita ini kepada banyak orang. Seperti para gembala, kita juga harus menceritakan kabar sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Mari adik-adik, kita menyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kau
Kali ini adik-adik akan kembali menyaksikan petualangan Gen Kece yang kece habis. Pasti adik-adik di rumah sudah menunggu-nunggu kelanjutan cerita yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Lesu mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolonglah agar kami dapat duduk dengan tenang, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menyaksikan. Ini kita sudah sampai mana sih? Kok dari tadi nggak sampai-sampai? Iya nih, emang jauh banget ya lokasinya? Sabar. Paling bentar lagi juga nyampe. Ya kan, Bre? Iya, bener itu kata Joy. Yang sabar ya teman-teman. Bentar lagi kita sampai kok. Few moments later. Bre, arahnya udah bener belum nih ke Desa Sukacita? Coba dicek Google Map-nya. Jangan-jangan salah arah lagi. Oke, aku coba cek Google Map dulu ya. Kalau dari Google Map-nya sih udah bener ini arahnya. Tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Atau kita mau berhenti dulu aja, terus tanya ke orang. Iya, bener tuh, Miss. Mending kita tanya orang aja. Iya, bener. Duh, tanya sama siapa ya di daerah seperti ini? Iya kok sepi ya? Terus kita tanya siapa dong? Bentar. Coba kita lihat dekat-dekat sini. Siapa tahu ada orang yang bisa ditanyain. Bre, itu ada orang tuh. Coba kamu tanya, Ki. Hah? Mana sih? Oh, orang yang di sana itu ya? Iya, yang itu. Oke. Aku coba tanya dulu ya. Titi, kamu ikut aku ya. Kan kamu yang paling pintar dan teliti kalau mengingat jalan. Oke. Kita nanya nenek itu yuk. Maaf, permisi Nek. Ada apa, Cuk? Saya mau tanya, kalau ke arah Desa Sukacita itu kemana ya? Oh, Desa Sukacita yang kebanjiran itu ya, Cuk? Iya, Nek. Sebenarnya ada 2 jalan, Cuk. Kalian bisa lewat jalan itu, jalan pintas. Atau kalian bisa lewat jalan yang satunya. Tapi jalannya agak jauh, Cuk. Karena harus muter dulu, Cuk. Ya udah, kita lewat jalan pintas aja supaya cepat sampai. Tapi, Cuk, kalau kalian mau lewat jalan pintas, kalian harus hati-hati, Cuk. Hah? Emangnya kenapa, Nek? Apa orang-orang di daerah situ berbahaya? Atau banyak penjahatnya? Iya, sebenarnya di daerah itu ada apa toh Nek? Jadi begini, Cuk. Jalan pintas itu sudah lama rusak, Cuk. Jadi kalau kalian lewat jalan itu bahaya, Cuk. Apalagi musim hujan kayak gini, Cuk. Bisa-bisa nanti longsor, Cuk. Kalau saran nenek, lebih baik kalian lewat jalan yang satunya, Cuk. Oh, jadi gitu ya Nek? Ya udah, Nek. Makasih, Makasih, Nek. Ya, Cuk. Jadi gimana, Bre, Titi? Kata nenek tadi, kita lebih baik lewat jalan yang memutar. Karena kalau lewat jalan pintas lebih berbahaya. Kita ikutin saran nenek itu aja ya, Miss. Daripada kita kenapa-napa. Ya,
Meskipun kita bakal lebih lama nyampenya, yang penting kita selamat. Iya, bener kata Bre. Tapi nanti kita jadi nggak sesuai rencana awal kita. Nanti jadi repot loh, harus susun ulang jadwal. Kalau menurut Miss Lina, memang lebih baik kita ikutin saran nenek itu sih. Karena nenek itu kan lebih tahu kondisi daerah sekitar sini daripada kita. Memang waktu tempuh kita jadi lebih lama. Tapi kan kita bisa melakukan perjalanan dengan tenang. Dan aman tentunya. Miss Lina tahu kalian ingin cepat-cepat sampai di desa Sukacita. Tapi kan keselamatan kita juga perlu diperhatikan. Gitu ya, Miss. Oke lah kalau begitu. Kita ambil jalur yang memutar aja ya, teman-teman. Siap, Den! Loh, kok tiba-tiba berhenti? Ada apa, Bre? Iya, Bre. Kenapa kok kita berhenti di sini? Emangnya kita udah nyampe ya? Oh nih, emang kita udah sampai ya? Kok nggak ada tulisan desa Sukacitanya gitu? Kalau dari ancer-ancer nenek tadi, harusnya kita belum sampai. Tapi kenapa, Bre? kayaknya mobil kita mogok deh, guys. Yuk, kita turun dulu aja. Mogok kenapa ini, Bre? Ini, Miss, bensinnya habis. Gimana dong ini, Miss? Kita aja nggak tahu posisi kita sekarang ada di mana. Kayaknya kita jauh deh dari pom bensin. Masa kita harus dorong sampai desa Sukacita? Gimana sih kok bisa sampai kehabisan bensin gini? Emang nggak dicek ya sebelum berangkat? Aku tuh udah ngecek, bensinnya tuh masih full. Heis, kalau tadi udah kamu cek, masa sekarang bensinnya bisa habis sih? Pasti kamu kurang teliti deh. Loh, kok kamu jadi nyalain aku sih? Ini kan salah kamu juga. Kenapa pilih jalur yang lebih jauh? Ya pasti bensinnya kurang lah. Kalian sih nggak percaya sama aku. Kemarin kan aku udah ngomong, kita nggak usah pergi aja ke desa Sukacita. Tapi kalian tetap mau berangkat. Jadinya ya gini deh. Bener kan? Ada kejadian buruk menimpa kita. Ini baru di jalan loh. Belum kita sampai ke desa Sukacita. Udahlah, balik aja yuk. Daripada kita kenapa-napa. Udah. Kita jangan berantem gini lah, guys. Narji, ingat, kita kan udah janji untuk taat. Jadi, apapun yang terjadi sekarang, kita tetap harus taat menyelesaikan misi ini. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita itu minta tolong sama Tuhan. Dan cari cara biar mobil ini bisa jalan lagi. Nah, betul-betul. Ya benar-benar, Bre. Benar. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa melewati keadaan yang sulit ini. Kalian masih ingat kan Yusuf dan Maria? Mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, yang sulit untuk sampai ke Bethlehem. In the meantime, the Roman Empire was making devious plans to burden the people with more taxes. In all of history, there was no king more cruel, more ambitious, and more hated than King Herod. Let the decree from Rome be carried out. Order all people to return to the town of their birth. Register for the census. Hear ye, hear ye! By official proclamation from Imperial Rome, signed by Caesar himself, a census will be taken, and all people of Israel will return to the town of their birth to register for census. Another ploy by the Romans to increase the taxes. This means the prophecy is coming true. Our son will be born in the city of David, just as the angel told me. Yes, but
will you have the strength to make this journey? It is nearly 100 miles, and it's more than a week's travel. But it is God's will, and He will look after us. Everything will be done as our mighty God ordered. In the meantime, some wise men from the east were following a special star for several days. The star had been guiding them for a special purpose, and it had now brought them to Bethlehem. Friends, let us camp here for the night. It may not be safe to travel during the night. You are right. I'll order my men to set up a camp for the night. We must rest our legs. Friends, this is no ordinary star. This is something we have been waiting for throughout our lives. This star is indeed a sign of wonder. It is written in the scriptures that a prophet will be born to reveal the truth and to bring salvation. A king who will free us from the evils of the world, and his kingdom shall prevail forever. And it is prophesied that he will be born in a small town called Bethlehem in Judea. Yes, my friends, but we have to be very careful. King Herod is very cruel, and he must be keeping a strict watch over his territory. There's something going on. I must inform this to the king. Hold on, dear. Bethlehem is not very far now. King Herod, there are some wealthy men who have camped in our territory. I've been following them, and from what I could overhear, they have come searching for a new king in Bethlehem. A baby. A king? A baby? I am the king! This cannot be possible! Summon the priests immediately! Your Majesty. Tell me about this King of the Jews. What is written in the scriptures? Many prophets have told about his coming.
Yes, it is also written in the scriptures that the Messiah, the King of the Jews, will be born in Bethlehem from the tribe of Judah. What? A king of Jews? In Bethlehem? I cannot let this happen! Aren't they taking census in Bethlehem now? Ask them to bring the names of all newborns in Bethlehem. Send out these instructions immediately. Right away, sire. I must find this baby. There can only be one king, and that's me! It is so crowded here. It must be because of the census. I wonder if we will get a place to stay tonight. Do not worry. We have made it this far. The Lord will help us. This place looks like an inn. I'll go and see if we can get a place for ourselves. No room. This place is already crowded, and I don't have a place to sleep myself. Oh, please have mercy on us. My wife is about to deliver a child. Show us some mercy, and the Lord will bless you. I don't know. Maybe you could stay at my stable. It's just outside the city. It may not be comfortable, but it will surely keep you warm. This will do, sire. You are indeed kind. May God bless you. I will send a lad along. He will show you the place. Hey, Ben! Take these folks to my stable. Thank you, Lord. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yusuf dan Maria. Ketika mereka memilih untuk taat, ya. Kalian sudah dengar ya, sebelum kita berangkat, kita melihat kisah Yusuf. Waktu dia bertemu malaikat Tuhan dalam mimpi, dia mau taat kepada Tuhan. Ketika dia mau taat, dia juga harus menunjukkan kesungguhan hati untuk memenuhi janjinya kepada Tuhan. Dan mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dari Nazaret ke Bethlehem untuk membuktikan kesungguhan hati mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan. Jalan yang ditempuh kira-kira 150 km. Dan bayangkan, dengan kondisi saat itu Maria yang lagi hamil besar. Tentunya jalannya naik keledai yang kecil, tidak boleh buru-buru, tidak boleh cepat-cepat. Mereka harus sedikit-sedikit berhenti, beristirahat. Dan bukan satu kebetulan, Tuhan memakai Kaisar Agustus saat itu supaya mereka bisa pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri di sana. Nah, kalian bisa melihat bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan, maka kita harus rela menempuh jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah. Dan Yusuf tahu karena dia orang Bethlehem. Tapi apakah dia mau menunda untuk taat? Begitu juga dengan Maria yang saat itu sedang hamil besar. Apakah mereka mau berkata, jangan sekarang? Atau mungkin mereka memilih untuk tetap tinggal di Nazaret? Tidak, bukan. Meskipun kondisi mereka sulit,
Meskipun jalan yang harus ditempuh itu sulit, tapi mereka memilih untuk taat. Mereka memilih untuk menempuh jalan yang sulit itu. Dan pasti Tuhan akan menolong mereka. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Meskipun kita tahu jalan yang kita lalui di depan tidak selalu rata, tapi kita yakin bersama Tuhan kita akan mendapat pertolongan. Miss ajak, mari kita sama-sama berdoa. Oke, Miss. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia
mobilnya mogok ya mas? Iya mas, kami kehabisan bensin. Masnya tahu nggak, dekat sini itu ada yang jual bensin atau enggak? Oh, kehabisan bensin. Kebetulan di daerah sini ada yang jual bensin. Wah, beneran mas? Iya. Puji Tuhan. Hah, seriusan mas? Puji Tuhan, akhirnya kita bisa ngisi bensin lagi. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita dengan cara yang luar biasa. Bre, Titi, kalian ikut masnya ya untuk beli bensin. Oke, Miss. Hey guys, lihat, kita sudah sampai loh di Desa Sukacita. Masa sih? Mana tulisan Desa Sukacitanya? Mana sih? Kok aku nggak lihat tulisannya ya? Oh, iya, itu tuh udah kelihatan. Ada tulisannya, Desa Sukacita. Yes, puji Tuhan. Akhirnya kita sampai juga nih guys. Yulia, masih penasaran nih dengan cerita yang geng kece tadi. Ya, tetap harus sabar lah, sampai minggu depan. Adik-adik di rumah juga harus begitu ya. Oke adik-adik, sebagai rasa syukur kita atas berkat-berkatnya, teristimewa kehadiran Sang Juru Selamat bagi kita, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mohon Tuhan juga memberkati orang tua kami dalam setiap usaha dan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti yang sudah diumumkan minggu lalu bahwa aktivitas Natal tahun ini berbeda ya, yaitu bentuknya proyek Natal. Bisa dia dikerjakan bersama papa, mama, atau anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk proyek Natal tahun ini, adik-adik bisa memilih beberapa aktivitas Natal untuk dikerjakan bersama orang tua. Misalnya, menghias pohon Natal, menghias rumah bersama papa mama, membuat Christmas cookies bersama papa mama, membuat kartu Natal juga boleh. Ini ada beberapa contoh aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Jangan lupa yang satu ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.